Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Fadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sadaqallahul adzim. Kaum muslimin dan muslimah jamaah subuh Masjid Al-Jauharatul Hadra yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah melaksanakan salat subuh kita secara berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan sambung lagi pembacaan kita dari kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani lalu disyarah atau dijelaskan oleh Imam An-Nawawi Al-Jawi. Al-maqalatu tsaniyatu wal arba'un. Makalah yang ke-42 ya. Jadi ini makalah yang ke-42 ini berupa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini hadis ini agak panjang dan menggambarkan apa-apa yang dicintai oleh Rasulullah dari dunia ini, yang pada intinya Rasulullah tidak mencintai kemewahan dunia. Dan juga para sahabatnya, terutama nanti digambarkan di sini apa-apa yang disukai oleh Abu Bakar, apa yang disukai oleh Umar, dan apa yang disukai oleh Utsman dan juga Ali radhiyallahu anhum. Ya. Ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum, aku diberi kesukaan ya, dari dunia kalian. Jadi Rasulullah sedang berbincang-bincang dengan para sahabatnya, termasuk para khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan beberapa sahabat yang lain. Hubbiba ilayya min dunyakum, aku diberi kesukaan terhadap dunia kalian. Ay mahbubatikum mimma bainas samawati wal ardh. Dijelaskan oleh guru kita yang dimaksud apa yang disukai oleh Rasulullah, mahbubatikum, apa yang kalian senangi di antara langit dan bumi. Ya, mimma bainas samawati wal ardh, di antara langit dan bumi. Artinya dunia ini dengan isinya. Ya. Salasun, 3 hal. Ya. Ada 3 yang disukai oleh Rasulullah. Yang pertama, at-thibu, wewangian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat suka memakai minyak wangi. Rasulullah sangat suka yang namanya wewangian. Karena memang ada hadis Rasulullah bahwa wewangian itu disukai oleh malaikat. Ya, disukai oleh malaikat. Olehnya itu Rasulullah sangat suka wewangian. Yang kedua, wan nisa. Nah, Rasulullah suka istri-istrinya. Ya, jadi Rasulullah itu
tidak pernah ya dari sekian istrinya, dia mengatakan 9, dia mengatakan 11, masyhur 11. Tidak ada yang Rasulullah anggap ini yang lebih istimewa, ini yang istimewa. Meskipun ada istri Rasulullah itu memang istimewa, seperti Khadijah, Aisyah binti Abu Bakar. Di antara istri-istri Rasulullah SAW itu yang bikir, ya, yang bikir atau yang bukan janda hanya Aisyah. Yang lain itu janda semua. Bahkan kalau kita lihat Khadijah, ya, Rasulullah dalam umur 25 tahun, Khadijah dalam umur 40 tahun. Ya. Jadi keliru kalau ada yang menganggap Rasulullah SAW itu kesukaannya wanita. Memang Rasulullah suka wanita, tetapi Rasulullah di antara wanita-wanita ini ada yang merupakan alat dakwah. Ada istri para raja yang baru masuk Islam. Rasulullah peristrikan anaknya. Ya. Bahkan Rasulullah SAW tidak memilih wanita-wanita yang harus cantik. Ya. Meskipun di antara istri Rasulullah SAW itu kata dalam riwayat semuanya cantik. Bahkan ada yang berupa hadiah dikirim oleh seorang raja, itu namanya Mariatul Qibtiyah. Ya, Mariatul Qibtiyah ini seorang wanita cantik, dikirim untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu kesukaannya adalah pertama adalah wewangian, yang kedua istri-istrinya. Dia suka istrinya dan istrinya tidak ada. Nah, ini perlu dicatat. Tidak ada satupun yang bersuami lagi setelah Rasulullah wafat. Meskipun dia masih muda, Aisyah masih sangat muda. Tidak ada yang, jadi inilah yang namanya dalam bahasa agama, ya, dalam bahasa Islam namanya iffah. Ya, iffah itu menjaga dirinya. Ya, karena seandainya mereka masih mau bersuami, itu mengundang fitnah. Ini perempuan mengurek-ngurek umpamanya. Ya, bisa. Sama ulama-ulama kita itu rata-rata ya. Mungkin tidak semua, tapi rata-rata. Ulama-ulama kita kalau sudah wafat tidak ada istrinya yang bersuami lagi. Saya ingat guru kita ada dua yang berpamartan, kakak beradik. Dia meninggal dalam saat masih muda istrinya. Kiai Haji Yunus Martan. Istrinya masih muda Pak waktu dia wafat. Kiai Haji Abdullah Martan. Tidak ada yang bersuami. Masih hidup sampai sekarang. Ya. Kiai Haji keduanya meninggal pada tahun 86. Tahun 1986. Nah, duluan sang adik. Duluan Kiai Haji Abdullah Martan dan belakangan kakaknya yang bernama Kiai Haji Yunus Martan. Dan Kiai Haji Yunus Martan yang paling lama memimpin pesantren Asadiyah. Dan di tangannya lah pesantren Asadiyah itu berkembang. Tidak ada Pak. Istri-istri ulama itu menjaga dirinya. Ini namanya iffah. Ya, tidak ada lagi yang bersuami setelah suaminya wafat. Begitu juga istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada yang bersuami lagi setelah Rasulullah wafat. Nah, jadi yang pertama yang disukai oleh Rasulullah adalah atib, wewangian, minyak wangi. Wanisa yang kedua adalah istri-istrinya. Yang ketiga, wajuilat qurratu aini fis shalah. Wah, ini yang tidak mudah. Kata Rasulullah, dan dijadikan kesenangan mataku fis shalah, dalam salat. Artinya Rasulullah sangat senang salat. Sangat suka salat. Bahkan terkenal dalam riwayat
Karena muazzin Rasulullah kita kenal, Bilal bin Rabah, seorang Afrika, orang kulit hitam, tapi suaranya bagus, dan beliau adalah bekas hamba sahaya. Ya, kalau hamba sahaya dulu, Pak, sebelum Islam ini datang, itu diperjualbelikan, bisa dijual kayak ayam ayam petarung. Nah itu kaum Bismillahirrahmanirrahim. Bilal bin Rabah dimerdekakan oleh Abu Bakar, lalu dia menjadi seorang muazzin. Nah, sampai-sampai Rasulullah karena senangnya salat, belum masuk waktu salat, dia sudah panggil Bilal. Dia bilang apa? Apa kata beliau? Arihna ya Bilal. Ada hanya 3 kata. Arihna ya Bilal. Apa maksudnya? Kalau diterjemahkan secara literal, Bilal, berikan aku tempat istirahat. Lalu para sahabat, apa yang dimaksud? Yang dimaksud oleh Rasulullah itu tempat istirahat adalah ketika sholat. Belum masuk waktu. Sampai Bilal mengatakan, ya Rasulullah belum masuk waktu. Begitu Rasulullah SAW sangat senangnya, sangat cinta yang namanya sholat. Nah ini. Wahadhil khisalu. Nah, dijelaskan oleh para ulama kita. Wahadhil khisalul lati waqat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Laisat minad dunya fi syai'. Hal inilah yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisat minad dunya, bukan kemewahan dunia. Nah, li'anna kullama kana lillahi ta'ala laisa minad dunya. Karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala bukanlah kemewahan dunia. Dan itulah yang dicari oleh Rasulullah. Sehingga Rasulullah yang sangat disenangi adalah salat. Nah ini kaum muslimin rahimahumullah. Kalladzi la budda minal quti wal maskani wal malbasi. Nah, seperti yang namanya kesenangan dunia itu adalah memiliki barang-barang dan tempat tinggal, wal malbasi, dan pakaian-pakaian yang mewah. Kama qala Syekh Khalil Ar-Rasyid fil Majalisir Ra'iqah. Dan riwayat ini diceritakan oleh Syekh Al-Khalil Ar-Rasyid fil Majalis Ar-Ra'iqah, dalam majlis Ar-Ra'iqah. Dan ketika Rasulullah mengucapkan itu, wa kana ma'hu sallallahu alaihi wasallam ashabuhu radhiyallahu anhu. Dan ketika Rasulullah mengucapkan itu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya radhiyallahu anhum, yang diridai oleh Allah kepada mereka. Julusan, dalam keadaan duduk. Faqala Abu Bakrin. Nah, lalu Abu Bakar menyapa Rasulullah. Faqala Abu Bakr Siddiq radhiyallahu taala anhu. Lalu Abu Bakar Siddiq berkata kepada Rasulullah SAW, sadaqta ya Rasulullah, engkau benar ya Rasulullah. Kami para sahabatmu melihat hanya 3 hal itu yang kau sukai dari dunia ini. Wewangian, para istrimu, dan kau sangat suka sholat. Nah, itu yang disaksikan. Sehingga Abu Bakar mengatakan, engkau benar ya Rasulullah. Wa hubbiba ilayya minad dunya. Lalu Abu Bakar menyambung. Wa hubbiba ilayya minad dunya, dan aku suka dari dunia ini, kata Abu Bakar. Kalau Rasulullah itulah kesukaannya, Abu Bakar berkata, aku juga ada kesukaan sebagaimana Rasulullah ada kesukaannya. Salasun, ya, ay mimma kana bainas samawati wal ardi salasun. Aku juga suka di antara bumi dan langit ini ada 3. Yang pertama, apa kesukaan Abu Bakar? Yang pertama, an-nazru ila wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wah, ini yang jelas kita tidak bisa dapat. Ya, Rasulullah mengatakan, an-nazru ila wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama yang paling disenangi, karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mukanya bercahaya. Ya. Tidak seperti sebagian di antara kita melihatnya malah kita ketakutan. Rasulullah siapapun yang melihatnya pasti terpesona. Ya. Maka tidak heran kalau banyak istrinya. Memang banyak sekali perempuan yang mau. Nah, karena Rasulullah SAW memiliki wajah, ya, muka yang begitu berseri-seri. Nah, maka Abu Bakar mengatakan, yang pertama aku suka, ya, di antara kesenangan di dunia ini yang pertama adalah memandang wajah Rasulullah SAW. Yang kedua, wa infaqu mali ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan menginfakkan, ya, membelanjakan hartaku untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam suatu riwayat ketika Rasulullah SAW mengumumkan, hai para sahabatku, siapa yang mau menyumbang? Kita butuh sekarang ini perbekalan karena pasukan kita akan berangkat menuju sebuah medan perang. Rasulullah SAW, Abu Bakar mendengar itu, langsung dia serahkan seluruh hartanya. Sampai para sahabat bertanya, ya Abu Bakar, kau tinggalkan apa? Kenapa hartamu kau serahkan semua kepada Nabi? Lalu dia katakan apa? Allahu wa rasuluh. Yang aku tinggalkan hanya tinggal Allah dan Rasul. Masya Allah, tinggal Allah dan Rasul. Dia tidak ragu untuk menyerahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah terjadi pada Abu Bakar. Kemudian yang ketiga kata Abu Bakar, ya, dia infak. Jadi yang pertama tadi adalah memandang wajah Rasulullah, yang kedua menginfakkan hartanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa antakuna ibnati tahta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang aku senangi yang ketiga adalah putriku dalam pengayoman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa salah satu istri Rasulullah itulah yang namanya Aisyah. Aisyah binti Abu Bakar. Nah, itu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah istri Rasulullah satu-satunya yang perawan, satu-satunya yang gadis, satu-satunya anak darah, yang lain janda semua. Nah, ini kaum muslimin, satu-satunya yang bikr. Ya, itulah istri Rasulullah yang bernama Aisyah binti Abu Bakar. Dan itulah yang disenangi oleh Abu Bakar. Pertama yang disenangi Abu Bakar adalah memandang wajah Rasul. Yang kedua menginfakkan hartanya untuk Rasulullah. Yang ketiga adalah bahwa putrinya yang bernama Aisyah menjadi istri Rasulullah SAW dalam pengayoman Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha terpaut berapa tahun dengan umurnya Rasulullah. Bahkan Rasulullah memperistirkan Aisyah itu masih umur, ya, belum apa nasengugi dia pada utte idara, ya, belum balik, sudah diperistir. Nanti tapi Rasulullah SAW tidur bersama Aisyah itu nanti sudah umur yang sampai sudah apa namanya, sudah dewasa, sudah balik, ya, baru Rasulullah tidur. Tapi dia sudah diperistirkan Rasulullah dalam umur yang masih muda. Ada yang mengatakan 9 tahun, ada yang mengatakan masih umur 7 tahun. Tapi Aisyah begitu senang. Nah, begitu senangnya dipersunting atau diperistrikan oleh Rasulullah SAW. Dalam satu riwayat sampai Aisyah keluar kota. Keluar kota kemana? Menjemput, ya, keluar kota Madinah ketika dia tidak ikut. Nah, karena Rasulullah itu menggilir istrinya, ya, menggilir istrinya untuk siapa yang dibawa ke peperangan. Dia tidak bawa semua, satu saja. Dia bawa si A hari ini, kalau ada peperangan berikutnya dibawa lagi yang lain. Nah, ini kaum muslimin. Pada saat Aisyah keluar kota Madinah, sahabat bertanya, ya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu, kenapa Anda ke sana? Saya ingin menjemput suamiku. Ya Allah, ya Allah.
Saya ingin menjemput suamiku yang pulang dari medan perang. Nah ini kaum muslimin rahimakumullah. Luar biasa. Jadi kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW, para sahabat itu tidak setengah-setengah, tidak main-main. Seperti yang diperlihatkan oleh Abu Bakar. Faqala Umar, nah ketika Abu Bakar berkata seperti itu, Umar radhiyallahu an berkata, "Shadaqta ya Abu Bakar. Shadaqta ya Abu Bakrin, engkau benar ya Abu Bakar." Itulah yang kami lihat, bahwa kamu senang dari 3 hal itu. Senang memandang wajah Rasulullah, senang menginfakkan hartamu kepada Rasulullah, senang karena anakmu dipersunting oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang kita dapat sampaikan pada subuh hari ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan apa yang disenangi Umar, apa yang disenangi Utsman, dan juga apa yang disenangi oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultani. Allahumma bihaqqil Fatiha wa sirril Fatiha iftah lana abwabal khair wa jannib lana kullu busum mudair wa antu amilana ya maulana muamalatal khair fa innaka waliyyu kulli khair. Allahumma bihaqqil Fatiha wa sirril Fatiha ya farijal hammi ya kashfal gham ya man li abdihi yaghfir wa yarham wa ya dafil bala ya Allah wa ya dafil bala ya rahim. Allahumma rafa'na minal bala wal waba wal fasya. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum.